Om Swastiastu, selamat sore. Selamat datang dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut untuk materi hari ini, jadi Ibu mau tunjukkan di video ini. Ini adalah buku yang Ibu gunakan dalam mengajar bahasa Indonesia, yaitu buku produktif berbahasa Indonesia kelas 10 untuk SMA dan MAK. Ini Ibu gunakan supaya sama dengan guru bahasa Indonesia yang lain yang mengajar juga di kelas 10. Nanti materinya supaya tidak membingungkan kalian. Jadi biar sama dengan kelas yang lain. Nah, kemudian sebelum Ibu lanjutkan lebih jauh tentang materi hari ini, jadi kemarin kita ulas sedikit saja materi kemarin yang Ibu kirim filenya melalui Google Classroom. Mungkin ada yang masih ingat, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, jadi sebuah teks laporan hasil observasi, satu teksnya itu memiliki bagian yang menyusun teks itu menjadi teks yang utuh. Kalau kemarin di file itu bagiannya ada 3, yaitu pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, dan kesimpulan. Nah, kalau di dalam buku Bahasa Indonesia ini, jadi struktur teks laporan hasil observasi itu lebih sederhana. Jadi struktur atau bagiannya hanya 2, yaitu pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Aspek yang dilaporkan ini, kalau di materi yang Ibu berikan, itu sama dengan deskripsi bagian. Jadi di pernyataan umum dijelaskan definisi atau pengertian objek observasi secara umum, objek yang diobservasi atau diamati secara umum. Kemudian di deskripsi bagian atau aspek yang dilaporkan, itu menguraikan bagian-bagian yang dimiliki oleh objek yang diamati. Di aspek yang dilaporkan itu diuraikan. Nah, itu saja perbedaannya, sedangkan kalau untuk kaidah kebahasaan itu sama. Nah, untuk sekarang, jadi materi kita adalah mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Dan tujuan dari materi hari ini, kalian diharapkan mampu membuat sebuah teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, sebelum kalian membuat teks laporan hasil observasi, tentunya ada langkah-langkah yang harus kalian ikuti. Mengonstruksi teks laporan hasil observasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mendapatkan teks laporan hasil observasi yang efektif. Maksudnya di sini adalah ketika kalian sudah selesai melakukan pengamatan, kalian mengkonstruksi kembali atau menyusun kembali hasil pengamatan kalian sehingga menjadi teks laporan hasil observasi yang efektif. Nah, yang efektif ini artinya sesuai dengan struktur, yaitu ada pernyataan umum dan juga aspek yang dilaporkan. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh pembaca. Itu maksudnya. Kemudian, teks laporan hasil observasi ini perlu dirinci langkah-langkahnya agar kamu dapat menggunakannya sebagai pedoman penyusunan teks laporan hasil observasi. Nah, jadi ketika kamu ingin mengonstruksi laporan hasil observasi kamu, jadi di sini ada beberapa langkahnya. Namun sebelum kita ke langkah-langkah tersebut, kita harus tahu dulu bagaimana kriteria atau syarat laporan hasil observasi yang kamu buat bisa dikatakan laporan yang baik. Di sini ada 4. Laporan hasil observasi yang baik hendaknya memiliki kriteria sebagai berikut. Nah, laporan kalian dikatakan baik apabila yang pertama ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas. Artinya bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia,
tidak banyak menggunakan bahasa asing, kemudian mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian, teks laporan hasil observasi yang baik hendaknya tidak menimbulkan salah pengertian. Lalu disertai data yang akurat dan meyakinkan. Yang terakhir, kriteria LHO yang baik adalah menarik untuk dibaca. Oke, sudah jelas? Nah, kemudian selanjutnya, adapun jika kamu hendak mengonstruksi ini artinya menyusun atau membuat ya. Jika kamu hendak mengonstruksi teks laporan hasil observasi dari sebuah kegiatan, kamu harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, nama kegiatan atau tema kegiatan. Ini maksudnya, kegiatan apa sih yang kamu amati untuk kamu jadikan bahan teks laporan hasil observasi? Itu harus dicantumkan. Kemudian ada pendahuluan, tujuan dari kegiatan observasi ini kamu mau ngapain, itu maksudnya ya. Kemudian pelaksana, siapa saja yang melakukan observasi, apakah kamu sendiri atau bersama kelompok. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan. Kapan kamu melakukan observasi, kemudian tempat pelaksanaannya di mana kamu melakukan observasi. Itu harus dicantumkan. Lalu proses pelaksanaan, kesimpulan dan saran. Nah, selanjutnya, setelah mencermati beberapa hal yang harus dicantumkan dalam laporan hasil observasi, kamu harus memperhatikan langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi, yaitu sebagai berikut. Ini langkah-langkah menyusun teks laporannya ya. Yang pertama, menentukan tema kegiatan observasi, kemudian menentukan tujuan observasi, kamu mau ngapain sih melakukan kegiatan observasi itu. Kemudian melaksanakan kegiatan observasi melalui pengamatan langsung dan tidak langsung. Pengamatan langsung artinya kamu langsung datang mengamati objek yang ingin kamu observasi. Sedangkan yang tidak langsung bisa melalui wawancara atau membaca buku atau membaca di internet atau memperoleh video di YouTube yang berisi penjelasan terkait dengan objek yang kamu bahas atau kamu amati. Lalu menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Membatasi jumlah aspek yang dilaporkan. Nah, poin yang kelima ini penting ya, supaya teks laporan hasil observasi kamu tidak terlalu panjang. Lalu, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Ini contohnya sudah ada di file yang kemarin Ibu berikan ya. Lalu, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Setelah itu membuat simpulan laporan hasil observasi. Nah, sampai di sana Ibu harapkan kalian sudah memahami ya, bisa dibaca-baca lagi atau materi ini di video ini bisa bagian ini kalian screenshot supaya kalian bisa membacanya kapanpun kalian mau. Dan apabila kalian ada pertanyaan, silakan disampaikan langsung kepada saya, boleh di grup atau boleh japri. Bisa chat langsung kalau ada pertanyaan terkait materi ini. Dan untuk tugasnya, Ibu akan share melalui Google Form di tugas itu ya. Terima kasih.